Oke teman-teman, saya mau memanfaatkan barang rongsokan yang sudah tidak berguna, kemudian saya manfaatkan menjadi alat yang sangat kokoh dan kuat. Nah, di sini terdapat pipa yang diameter dalamnya itu 27 mili, kemudian tebalnya ini 3 mili. Wow, tebal banget. Jadi ini sangat kokoh sekali ya. Kemudian saya potong 5 cm ataupun 6 cm. 5 cm saja, jangan terlalu panjang-panjang. Kita potong menggunakan mata potong ya. Kemudian di sini untuk dudukan spion nih seperti baut, tapi bukan baut ini. Pokoknya dudukan spionnya ya. Nah, kita pukul, kemudian kita lengkungin letter L 90 derajat teman-teman. Gunakan catok seperti ini ya, karena tidak menyiku sempurna ya untuk spionnya ini. Nah, kita dagor. Nah, sudah berbentuk L seperti ini. Kemudian bundarnya kita potong saja, kita hilangin. Dan hati-hati saat proses penggerindaannya ya teman-teman, harus lebih safety. Kalau misalkan saya kurang safety, jangan sampai dengan ditiru. Kemudian di sini untuk yang atasnya kita potong juga ya. Nah, kita potong teman-teman ya. Nah, dari jarak keluar ke dalamnya itu sekitaran 2 cm ya. Nah, 2 cm udah kita potong seperti ini. Jadi kita bisa mengepaskan 2 cm kurang lah, 1 cm 8 mili. Kemudian di bagian pipanya ini ya, pipa bekas rongsoknya ini kita bor. Kita gunakan mata bor kecil dulu ya, mata bor 5 mili ataupun 6 mili ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ada jalan kan tinggal bablas, kemudian kita ganti dengan mata bor 7 mili ya, ataupun 9 mili, itu tergantung teman-teman. Kalau misalkan 7 mili kita harus tap ya teman-teman, karena baut M8 itu tidak masuk. Jadi diderat tanpa mur juga ini sebenarnya sudah bisa nih. Kita gunakan mata tap M8 150 ini, karena bautnya pakai baut kasar saya supaya lebih kuat ya. Beda dengan baut halus itu kurang kuat, cepat ledeh, selek. Nah, jadi saya gunakan baut baja dan baut kasar. Nah, kalau seperti ini ditap dia bisa langsung berputar. Tapi supaya lebih kuat cengkeramannya teman-teman, saya gunakan mur lagi. Nah, murnya kita masukkan, jadi kita tempel langsung dengan pipa tersebut supaya ulir deratnya semakin panjang. Dan harus konsisten nih saat pemasangan, jangan sampai macet, harus longgar ya. Jadi sesuaikan dulu. Jadi murnya ataupun bautnya tidak macet nanti ketika baut diputar. Langsung saja kita las sekelilingnya seperti ini, karena kita membutuhkan kekokohan ya. Kokoh, kuat. Nah, kita putar menggunakan kuncinya tuh, mudah, tidak macet seperti ini teman-teman. Mantap lah, ini mah dijamin tokcer. Nah, kemudian di sini baut, sediakan aja baut pendeknya, mau 1,5 cm ataupun 2 ataupun 3 nggak apa-apa. Minimal 1,5 cm, maksimal 3 lah. Kemudian sediakan besi 8 ataupun besi 6 untuk memutar ya. Kita las aja langsung di sini supaya nggak pakai kunci, jadi pakai tangan aja ini udah bisa. Nah, kita las nih secara keliling supaya lebih kuat, tidak gampang patah lagi. Tuh udah mantap. Kemudian dudukan spion yang tadi kita simpan di sini, kasih insulok teman-teman supaya nggak berubah posisi. Jadi kita bisa menentukan posisinya mau di mana. Nah, untuk tingginya ini dari pipa atas ke L-nya itu mau 5 cm boleh, mau 3 cm boleh, tergantung teman-teman. Minimal 3, maksimal 5 ya. Langsung kita las saja seperti ini teman-teman. Saya las secara kokoh dari bawah sampai atas. Jadi ini sangat luar biasa kokohnya, kokoh banget. Nah, kemudian di sini di ujungnya ini mur kita las ya. Gunakan catok supaya lebih presisi. Nah, kita las pinggir-pinggirnya dan hati-hati jangan sampai mengenai dalam baut ataupun dalam mur. Nantinya bisa macet ya, terkena lasan tersebut. Jadi ngelasnya juga harus bisa. Kalau nggak bisa ngelas, bawa ke tukang las ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, udah tahu kan di sini saya mau buat apa dari barang rongsok. Nah, mungkin udah ada yang ketebak di sini. Nah, oke, udah jadi nih teman-teman. Nah, udah jadi seperti ini. Cuman ini baut panjangnya saya pakai yang 6 ataupun 7 cm nih baut panjangnya. Pakai baut kasar juga saya. Kemudian kasih baut besi 6 ataupun 5. Nah, kita las seperti ini. Nah, dan udah jadi, udah saya pilok nih, udah cat. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian di sini supaya tidak merusak media, bisa kasih karet. Nah, karet ban. Kemudian dilem Alteco dan udah nempel kencang di sini, karena fungsinya itu untuk nekan aja teman-teman. Nah, ini udah jadi dilem Alteco ya. Nah, jadi alatnya seperti ini.
Yang jual juga banyak teman-teman, tapi tidak sekokoh yang saya buat ini. Pipanya tebal banget, kemudian saya buat dari retel L kaca spion, bautnya baut kasar, baut baja ya teman-teman. Jadi ini kita bisa berekspektasi dengan kegiatan kita sendiri dan bisa memanfaatkan barang yang sudah tidak dipakai menjadi barang ataupun alat yang kokoh. Nah, kita langsung to the point saja, kita testimoni alatnya ini. Nah, jadi cara penggunaannya seperti ini teman-teman. Ini untuk membuka klip ataupun pengancing sok ya. Karena untuk diameter soknya itu kan 26, sedangkan yang pipa ini 27 diameter dalamnya. Jadi nggak oblak teman-teman. Pokoknya mantap sekali, ini cocok. Misalkan kalau kita beli yang udah jadi di luar itu terkadang longgar teman-teman, karena tidak sekokoh yang saya buat ini. Jadi kita harus membuat sendiri supaya barangnya bisa lebih kokoh. Jadi ini untuk bongkar dan pasang seperti itu teman-teman. Jadi ini alat universal untuk membuka klip motor bebek ya, yang diameter soknya 26 mili.